puji nama Tuhan. Kak Amoy bersuka cita banget hari ini. Sama. Iya Bu Kak Idila Amoy. ya. Wah, kita kembali berkumpul, bertemu bersama di sekolah minggu online kita bersama dengan Kak Amoy dan Ada Budila, adik-adik. Dila. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita memulaikan ibadah kita sore hari ini ya. Siap ya? Siap Kak Amoy. Siap, harus siap dong. Tapi sebelum itu, mari yuk kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami dalam bermain kami, aktivitas kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga berterima kasih atas janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan, kami ada di sini, di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai kami, Engkau pimpin kami dalam beribadah sekolah minggu ini. Engkau berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terlebih hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati setiap kami, berkati guru-guru kami Tuhan. Berkati orang tua kami, semuanya Tuhan Yesus Engkau berkati. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya dalam penyertaan tangan Tuhan. Jauhkan segala sakit penyakit, setan iblis, roh-roh jahat ini yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk datang kepada Tuhan. Kiranya pertolongan tangan-Mu saja yang ada dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, semua yang dikasih Tuhan sama-sama berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, ayo yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo yuk semuanya bangkit berdiri adik-adik. Jangan ada yang bermalas-malasan ya Kak Amoy ya. Betul sekali Bu Dila. Kita mau dengan suara yang keras memuji Tuhan ya Kak Amoy ya. Iya dong. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih Yesus tak berubah. Tepuk tangan adik-adik. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah. Namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah. Namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah. Namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah. Namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Beri kemenangan bagi Tuhan Yesus. Wah, adik-adik semangat. Kami seneng deh.
Puji Tuhan ya Kak Amoy ya. Iya Bu Dila. Wah, sampai ngos-ngosan loh adik-adik. Tapi ini baru pertama. Ada banyak lagu lagi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kasih Tuhan Yesus itu tadi dikatakan apa? Tak berubah. Tak berubah. Berarti tetap sama ya Kak Amoy ya. Iya Bu Dila, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, karena itu adik-adik, karena Tuhan Yesus baik dan sayang sama kita harus senang berdoa. Kenapa Kak Amoy? Karena kalau kita berdoa itu sama saja dengan kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Betul Kak Amoy. Iya. Berbicara dengan Tuhan Yesus. Boleh loh adik-adik kita meminta kepada Tuhan. Kita kalau bersedih kita bilang kepada Tuhan, boleh. Terlebih kita lebih boleh lagi bersyukur kepada Tuhan Yesus Amin. selalu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Selain berdoa kita nyender Tuhan Yesus ya Kak Amo. Iya. Yuk nyender sama Tuhan Yesus yuk. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Kita sender kepada Tuhan Yesus, nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi, nyender ning Gusti Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang keras adik-adik. Memang ya adik-adik ya, kalau kita nggak suka bersandar sama Tuhan Yesus,
Kira-kira bisa nggak ya Kak Amoy ya? Gak bisa Bu Dila. Nggak bisa ya. Berarti kita itu perlu Tuhan Yesus, adik-adik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya toh, kita ini harus suka berdoa, suka bersyukur kepada Tuhan. Ya. Betul Karena sekali. kita ini anak-anak siapa Kak Amoy? Anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah siapa Kak Amoy? Raja Kita. Raja kita adik-adik. Sehingga kalau Budila, Kak Amoy dan adik-adik semuanya yang di rumah adalah anak-anak raja yaitu Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak yang istimewa adik-adik. Sehingga kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita masih akan bersyukur memuji Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Istimewa. Ayo tepuk tangan semuanya. Yeay. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Gak apa-apa adik-adik ya. Dunia boleh Katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita istimewa karena kita anak raja. anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja.
raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Puji nama Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, kita semuanya istimewa. Istimewa. Dan kita nggak boleh jemu-jemu berdoa ya Kak Amoy ya. Iya. Nggak boleh berjemu-jemu juga bersyukur kepada Tuhan Tuhan. Yesus. Karena doa setiap kita, doa orang benar yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, doa kita didengar Tuhan Yesus, adik-adik. Puji nama Tuhan, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang nanti adik-adik dengar boleh memberkati adik-adik, dan adik-adik boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang melakukan firman Tuhan. Amin. Kita akan pujikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi ya dalam ibadah online sekolah minggu bersama Bu Eri. Tadi adik-adik sudah memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat ya adik-adik. Kita tetap bersyukur, kita tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa melindungi, memimpin kita dalam setiap saat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar ya untuk peduli dengan saudara dan teman. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami, bersyukur pula Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Bersyukur pula Tuhan Yesus, Engkau senantiasa mengasihi, memimpin, melindungi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, setiap kami, berikan Tuhan hikmat-Mu, pimpin anak-anak kami. Tolong Roh Kudus, biarlah Tuhan mengerti dengan firman yang akan kami sampaikan, dan mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak yang siap melakukan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bentuk anak-anak kami menjadi anak-anak baik, anak-anak manis yang senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami menyerahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman kali ini diberi judul Kita Spesial di Hati Tuhan. Wah, kalau kita mendengarkan kata spesial, wah rasanya istimewa ya adik-adik. Istimewa, senang apa tidak kira-kira? Senang dong, siapa yang senang? Istimewa di hatinya Tuhan? Bu Eri yakin dan percaya semua senang. Bayangkan adik-adik, spesial, istimewa di hatinya Tuhan. Kita itu istimewa di hatinya Tuhan. Waduh, kalau istimewa di hatinya Tuhan, tentunya ada suatu kedekatan ya adik-adik ya. Ada kedekatan antara kita dengan Tuhan. Nah, bangga dong tentunya menjadi murid-murid Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan. Nah, kalau ada kedekatan, berarti ada hubungan yang erat ya adik-adik antara kita dengan Tuhan Yesus. Nah, apa ya kira-kira bagaimana kita menjalin hubungan yang erat itu dengan Tuhan Yesus? Ayo, adik-adik bisa lakukan ya. Seperti ikut ibadah sekolah minggu, memuji Tuhan. Dan terlebih adik-adik harus apa? Berdoa. Nah, kita enggak lepas dari doa. Kira-kira siapa ayo di antara kalian yang rajin berdoa, angkat tangannya. Banyak ya. Bu Eri yakin ya, semua anak-anak itu rajin berdoa.
saling mendoakan. Lah terus kalau adik-adik berdoa kira-kira apa ya yang didoakan? Ayo coba apa? Contohnya yang gampang-gampang, bangun tidur, berdoa, mau pergi, berdoa, mau ke gereja, berdoa, mau belajar, berdoa. Terus mau apa lagi? Semuanya kita berdoa, kita bilang melakukan apapun kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus bilang sama Tuhan, kita harus tanya sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu kalau kita itu juga didoakan oleh Tuhan Yesus. Didoakan adik-adik. Wah, senang ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, juga mendoakan kita. Dia benar-benar peduli ya kepada kita semua. Nah, coba adik-adik kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 6. Nah, Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Nah, Tuhan Yesus mendoakan kita karena kita adalah milik Allah. Nah, adik-adik bersyukur banget ya. Kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sangat peduli kepada kita. Pertanyaannya adik-adik, tadi Tuhan Yesus sudah peduli sama kita ya. Kepedulian Tuhan Yesus diwujudkan mendoakan kita semua. Nah, sekarang Bu Eri tanya lagi ya ini. Tuhan Yesus sudah peduli dengan kita. Kira-kira adik-adik juga peduli apa tidak dengan orang lain, dengan orang di sekitar kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita? Kira-kira peduli apa tidak? Nah, kalau kita peduli dengan orang lain, bisa menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin ada yang membutuhkan sesuatu dan kita mempunyai, kita beri, itu juga wujud dari peduli. Nah, selain itu kita mencontoh Tuhan Yesus tadi adik-adik ya. Kita peduli dengan orang lain, dengan teman, kita wujudkan melalui doa juga. Nah, adik-adik bisa belajar peduli kepada pemerintah. Kita juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Kita belajar ya adik-adik berdoa. Mendoakan pemerintahan kita, mendoakan Bapak Presiden beserta wakil-wakilnya. Nah, di situ adik-adik belajar ya, belajar untuk peduli dengan pemerintah. Nah, kalau berdoa untuk mama papa, kira-kira perlu apa tidak ya? Enggak Bu, kan mama papa sudah besar, enggak perlu didoakan, kan kita masih kecil. Enggak ya adik-adik ya, mama papa kita itu juga perlu kita doakan. Supaya Tuhan memberi kesehatan, supaya Tuhan memberi kekuatan, supaya Tuhan memberkati, melindungi. Nah, itu perlu sekali dukungan doa dari adik-adik. Mungkin juga kakek, nenek, kakak, adik, yang punya kakak, yang punya adik, teman, sahabat, orang yang sedang dalam keadaan sakit yang perlu dukungan doa, kita doakan ya adik-adik, kita belajar peduli kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga adik-adik punya teman, temannya itu sedang dalam masalah. Nah, cerita kepada adik-adik,
lalu adik-adik mengajak berdoa bersama mungkin, juga mendoakan sendiri mungkin, itu juga wujud ya. Kalau adik-adik itu juga peduli kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, harus bisa melakukannya, belajar sedikit demi sedikit, kita akan belajar melakukan yang ajaran Tuhan Yesus itu juga firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, tadi dikatakan Tuhan Yesus sudah peduli dengan kita, oleh karena itu Tuhan mendoakan kita. Nah, suatu yang luar biasa bukan? Karena kasih Tuhan yang amat besar itu, sehingga Tuhan sangat mempedulikan kita, mengingat kita, mendoakan kita, supaya kita dilepaskan daripada yang jahat. Kita dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita harus selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sudah lakukan seperti itu, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera yang adik-adik rasakan. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk belajar peduli sama orang lain ya. Belajar peduli orang lain kita lakukan melalui doa dan juga mungkin bisa melalui dana kalau kita punya, dan kita akan bantu semampu kita ya kalau kita ada teman yang membutuhkan. Nah, adik-adik, contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita akan lihat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu, Tuhan Yesus itu mendorong kita ya untuk selalu bertekun. Bertekun di dalam doa. Berarti kalau bertekun di dalam doa itu, doa harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Jangan hari ini berdoa, besok lagi lupa. Enggak ya adik-adik. Kita harus rajin berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Terus tadi dikatakan juga kalau kita selalu berdoa itu, kita pasti ya dalam melakukan apapun pasti kita akan berdoa. Enggak mungkin kita akan lupa ya. Kita pasti berdoa dulu, meminta pimpinan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta hikmat Tuhan, agar semua yang kita perbuat, agar semua yang kita lakukan selalu berada di jalannya Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 kita akan baca ya. Kita akan baca ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 dan 8 dulu. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan itu juga merupakan perintah Tuhan ya.
Kalau kita meminta, maka akan diberi. Kalau kita mencari, kita akan mendapatkan. Dan kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Yaitu perintah Tuhan untuk apa adik-adik? Untuk berdoa. Doa adalah kebutuhan kita, nafas hidup kita. Nah, setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadinya itu harus meminta dan mencari serta mengetuk, yaitu dengan berdoa. Dan yang dilakukan secara terus-menerus adik-adik. Nah, kalau kita tidak berdoa, jangan mimpi ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu berkat yang daripada Tuhan. Nah, ada suatu cerita adik-adik. Ada suatu cerita di mana orang ini lupa berdoa. Apa yang terjadi adik-adik? Dia kehilangan berkat. Nah, siapa yang mau kehilangan berkat? Enggak ada yang mau tentunya. Kalau tidak mau kehilangan berkat, berarti harus berdoa. Nah, adik-adik, ada seorang bapak-bapak ya, hamba Tuhan. Nah, sedang melakukan perjalanan ya adik-adik, pergi ke suatu daerah. Nah, bapak ini sudah agak siang gitu merasakan lapar. Saat dia merasakan lapar, dia mencari-cari rumah makan adik-adik. Rumah makan, kira-kira aku mau makan di mana ya, gitu pikirnya. Setelah melakukan perjalanan yang agak jauh, dia akhirnya menemukan rumah makan. Dia baca, di situ tertulis rumah makan El Shaddai. Wah, kalau dilihat namanya rumah makan El Shaddai ini mesti punyanya orang Kristen ini. Lah, bapak ini masuk adik-adik. Setelah masuk, ternyata rumah makan El Shaddai ini di hari-hari tertentu itu gratis. Setiap hamba Tuhan yang makan di situ gratis, tidak bayar. Seneng ya adik-adik. Wah, pas dia makan di situ, pas ada gratis. Lalu bapak ini memesan makanan ya, terus memesan yang dia pengen ya, dia makan dengan lahapnya karena lapar ya tadi ya. Nah, setelah makan, bapak ini keluar karena merasa gratis kok hari ini. Gitu. Tetapi adik-adik, sesampainya di pintu keluar, dia diteriaki, dikejar oleh si petugas rumah makan itu tadi ya, pelayan-pelayannya. Dibilangi, maaf Pak, Bapak belum bayar gitu. Terus bapak ini bilang, loh kan hari ini ada gratis. Saya kan hamba Tuhan. Gitu adik-adik. Terus pelayan tadi bilang apa? Oh tidak mungkin kalau Bapak itu hamba Tuhan. Bapak tadi langsung bertanya, loh kok begitu? Memang saya hamba Tuhan. Tidak mungkin Pak. Kenapa Anda bilang tidak mungkin? Bertanya lagi si Bapak. Lalu pelayan tadi menjawab adik-adik. Karena Pak, tadi saya perhatikan sejak Bapak masuk ke rumah makan ini, memesan makanan, sampai Bapak makan. Pada waktu makan,
Bapak tidak berdoa. Karena saya percaya seorang hamba Tuhan mau makan pasti berdoa dulu, Pak. Tapi Bapak tadi tidak berdoa. Apa adik-adik kata Bapak tadi? Dia baru ingat, aduh benar. Saking laparnya, mungkin juga keburu-buru dia lupa berdoa. Waduh, gak jadi dapat berkat adik-adik. Malah bayar ya. Tidak jadi dapat gratis karena sesuatu hal. Karena lupa berdoa, akhirnya kehilangan berkat. Nah, Bu Eri juga mau bilang kepada adik-adik ya. Mungkin saat adik-adik makan bersama di luar, mungkin saat adik-adik makan di sekolahan bersama teman-teman, adik-adik harus berdoa sebelum makan ya. Adik-adik gak perlu malu, meskipun itu di tempat umum. Gak perlu malu, kita harus tetap berdoa, kita tunjukkan ya identitas kita. Bahwa kita itu loh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang selalu setia. Wah, Tuhan juga senang loh melihat adik-adik. Kalau adik-adik rajin berdoa. Senang sekali, orang tua juga senang, Tuhan senang, semua diberkati dan sukacita. Nah, adik-adik, Allah kita di surga itu siap ya, siap memberikan apa yang kita perlu ya, apa yang kita perlukan kalau kita rajin berdoa. Dan satu, pasti diberikan yang terbaik. Yang terbaik yang bagaimana ya? Ya yang terbaik menurut Tuhan. Kadang-kadang adik-adik, yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang yang terbaik buat Tuhan diberikan kepada kita itu seakan-akan terasa mungkin gak enak buat kita. Tapi itu yang terbaik buat Tuhan ya. Pasti Tuhan punya rencana lain. Rencana yang lebih indah buat hidup kita ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi ya, suatu contoh tadi ya, gak enaknya kalau kita lupa berdoa. Kita jadi kehilangan berkat ya adik-adik. Nah, kalau kita rajin berdoa, kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, hubungan kita dengan Tuhan tambah erat ya adik-adik ya. Nah, kalau kita berdoa, semua orang pasti berharap ya. Berharap doa kita itu dikabulkan. Dan tentunya pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi juga itu tadi, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Nah, janji Tuhan adik-adik, kita lihat dalam Matius 7 ayat 11. Kita baca ya, Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah Bapa akan memberikan yang terbaik yang meminta kepadanya. Yang meminta dalam hal saat kita berdoa. Berarti kalau kita enggak berdoa,
enggak meminta adik-adik. Waduh, ya rugi ya adik-adik. Oleh karena itu kita harus berdoa ya. Bapa kita di surga itu pasti tidak akan mengecewakan anak-anaknya ya. Dia sangat mengasihi kita lebih dari apapun. Nah, adik-adik, itu cerita dari Bu Eri mengenai doa ya adik-adik ya. Melalui doa kita bisa peduli dengan orang lain. Melalui doa kita lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah peduli dengan kita, yang sudah mengasihi kita, yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu tuh adik-adik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah, semua siap menjadikan doa sebagai nafas hidupnya adik-adik? Tekun berdoa dan rajin berdoa ya. Nah, karena orang-orang yang rajin berdoa sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kiranya firman Bu Eri cukup sekian. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini memberkati adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong pimpin setiap mereka agar mereka senantiasa menjadikan doa sebagai nafas hidup anak-anak ini Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa, mereka senantiasa tekun berdoa Tuhan Yesus. Dan mereka senantiasa boleh belajar untuk peduli dengan orang lain, dengan orang di sekitarnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bentuk anak-anak ini menjadi anak yang lebih baik, anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepadamu. Tolong pula Tuhan Yesus, Tuhan juga akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan juga akan memberikan kepandaian kepada mereka. Biarlah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami yakin dan percaya sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.